Shalom saudara, selamat pagi. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita ada di hari Sabtu, di akhir pekan ini. Mari pagi hari ini kita datang bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan. Karena kasih setiamu menuntun kami sampai hari ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih setia dari Tuhan bagi kami. Kalau kami ada hari ini bukti kesetiaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini mari berbicaralah buat setiap kami. Karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, kita ada di akhir pekan, di minggu yang kedua di bulan November ini. Tidak terasa saudara, kita telah mendekati akhir tahun. Beberapa minggu lagi kita akan meninggalkan 2020, dan saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita sebelum besok nanti kita akan sama-sama beribadah. Saya ingin menutup serial kita minggu ini, yaitu Work Out Our Salvation, mengerjakan keselamatan kita, dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saudara, ayat yang ke-12 karena Paulus berkata, "Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu tetap mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan hanya ketika aku ada, tapi ketika aku juga tidak ada di antara kamu." Paulus memberikan satu nasihat yang luar biasa buat setiap kita, yaitu keep work out our salvation. Tetap kerjakan keselamatan kita. Work out, bukan work for. Kita harus aktif di dalam kasih karunia dengan takut dan gentar. Apa maksudnya aktif dalam kasih karunia dengan takut dan gentar? Saudara, ketika kehidupan kita tidak bisa merefleksikan keselamatan yang sudah kita terima, pada saat itulah kita harus takut dan gentar, sebab kita harus melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga yang seharusnya termanifestasi dari kehidupan kita, kenapa tidak keluar? Ketika tidak ada yang berubah dari cara pandang kita, dari cara-cara kita mengambil keputusan, dari pertimbangan-pertimbangan kita, ya, dari keinginan-keinginan kita, ketika kita terus hidup mengejar keinginan-keinginan yang sia-sia, ketika kita terus mempertimbangkan hal-hal yang sia-sia,
Mari kita cek kehidupan kita. Mungkin ada yang salah dari cara pandang kita. Atau mungkin kita melihat anugerah Allah sebagai sesuatu yang tidak terlalu berguna dalam kehidupan kita, sehingga kita menyibukkan diri untuk hal yang lain. Padahal anugerah Allah adalah segala-galanya, adalah alasan kenapa kita ada hari ini. Anugerahnya yang membuat kita hidup, anugerahnya yang membuat kita bisa merasakan dan menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Paulus berkata, bukan hanya ketika aku hadir, bukan hanya ketika kita beribadah di gereja, tapi lebih-lebih ketika hari-hari ini kita hanya beribadah melalui ibadah online. Mari tunjukkan perubahan kehidupan kita. Mari manifestasikan keselamatan yang sudah kita terima. Saya ingin ulangi sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk mempertahankan apalagi merebut keselamatan. Kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan, untuk work out our salvation dengan takut dan gentar. Bukan hanya ketika kita ada di gereja atau dalam perkumpulan orang-orang seiman, tapi justru ketika kita ada di luar gereja, mari kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, dunia membutuhkan kabar sukacita, dunia memerlukan kabar keselamatan yang sudah kita terima. Mari kita share itu buat mereka. Hari ini saudara, di akhir dari minggu ini, hari Sabtu ini, saya mengajak setiap kita, karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan. Filipi 2 ayat yang ke-13. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan ya maupun pekerjaan seturut dengan kerelaannya. Ketika kita punya keinginan untuk menyenangkan Tuhan, percayalah itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Dia juga akan memberikan kita kemampuan, Dia akan mendevelop kehidupan kita, memperlengkapi kita supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Yang penting kita mau dulu untuk dipakai Tuhan. Yang penting ada kerinduan dalam hati kita. Dan jangan ragu, ketika Tuhan mempersiapkan kita, ketika Tuhan memperlengkapi kita, ya Tuhan akan pakai kehidupan kita seturut dengan kerelaannya. Mari setiap kita warga kerajaan, mari kita terus aktif dalam kasih karunia-Nya, pragmateumai yang sudah kita pelajari dalam minggu ini. Mari aktif dalam kasih karunia Allah. Jangan biarkan kasih karunia itu menjadi sia-sia dan kita menyibukkan diri mengejar apa yang datang dari dunia ini. Tapi mari kita sibukkan diri kita untuk share the goodness of God, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk akhir pekan Tuhan percayakan buat kami. Tuhan menuntun kami sampai hari ini. Kami percaya kalau bukan Tuhan yang bawa kami, Tuhan, sampai hari ini kami gak mungkin bisa ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena Tuhan setia dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hari ini. Bapa, berkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada hari ini. Kami menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Besok kami akan beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir, dan kalau Engkau hadir, Engkau pasti melakukan sesuatu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengingatkan setiap kita, besok kita akan sama-sama dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya, Pastor Winson Simamora dari BCM Malaysia. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Pukul 10:15 kita akan sama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing, dan saya percaya setiap hati yang rindu dan lapar akan Tuhan pasti dipuaskan dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.